Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Nikomang Trisna Saraswati Dewi dengan 2023-1116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume tentang materi dan bahan ajar. Yang pertama, apa itu etika profesi? Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan baik atau buruknya perilaku manusia. Dan profesi itu sendiri adalah pekerjaan atau bidang kerja yang membutuhkan keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan khusus, sehingga etika profesi adalah sekumpulan prinsip, nilai, atau norma moral yang menjadikan pedoman bagi seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Etika profesi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap profesional bekerja secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam profesinya. Lalu adapun tujuan mempelajari etika profesi, yang pertama menjamin kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu, dan yang kedua meningkatkan kualitas layanan atau produk yang diberikan oleh profesional. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang dalam profesi, dan yang terakhir ada menjaga reputasi dan integritas profesi. Adapun di sini saya tugas pertama yakni etika dalam profesi menjadi dosen teknik. Yang pertama, mengajar dengan kejujuran dan tidak memanipulasi atau memalsukan hasil dari bahan ajar. Lalu yang kedua, tidak memberikan perlakuan istimewa atau diskriminatif terhadap mahasiswa berdasarkan hubungan pribadi, gender, agama, atau latar belakang. Lalu adapun profesionalisme dan kompetensinya, yang pertama, terus memperbarui pengetahuan di bidang teknik melalui penelitian, seminar, atau pendidikan berkelanjutan untuk memastikan materi yang diajarkan tetap relevan. Lalu yang kedua, menggunakan metode pengajaran yang efektif dan inovatif yang sesuai dengan pengembangan teknologi dan tren terkini dalam di dunia teknik. Adapun kode instalasi dalam profesi, dalam konteks profesi, khususnya di bidang teknik dan konstruksi, mengacu pada suatu sistem atau rangkaian kode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengelola berbagai jenis instalasi yang ada dalam suatu bangunan atau proyek konstruksi. Kode-kode ini berfungsi sebagai standar atau pedoman yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan berbagai sistem instalasi. Adapun fungsinya, yang pertama standarisasi, yakni menjamin keseragaman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan instalasi. Lalu yang kedua ada keamanan, yaitu memastikan instalasi dibangun dan dioperasikan dengan aman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun sistem manajemen energi ISO 50001 adalah standar internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola dan meningkatkan kinerja energi mereka secara berkelanjutan. Standar ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam menggunakan energi lebih efisien, mengurangi biaya energi, serta mengurangi dampak lingkungan. ISO 50001 ini dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik di sektor industri, komersial, maupun publik. Adapun manfaat dan tujuannya, yang pertama, mengurangi penggunaan energi. Dengan menerapkan ISO 50001 ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang tidak efisien dalam penggunaan energi dan menerapkan tindakan perbaikan untuk mengurangi konsumsi. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya operasional, dan yang terakhir ada mendukung keberlanjutan lingkungan. Adapun kasus ISO 14001 dalam dunia industri. Studi kasusnya yakni Toyota, yakni di bidang industri otomotif telah lama menerapkan ISO 14001 dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dari produksinya. Salah satu inisiatif utama adalah pengurangan emisi karbon dan pengurangan energi terbarukan di pabrik-pabriknya. Implementasinya, Toyota mengadopsi ISO 14001 ini untuk menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan. Mereka fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan daur ulang limbah. Adapun manfaatnya, implementasi ini membantu Toyota mengurangi emisi karbon dioksida dan mengurangi konsumsi energi, sekaligus meningkatkan reputasinya sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Adapun tantangannya, salah satu tantangannya yakni biaya awal
yang tinggi dan kebutuhan pelatihan karyawan agar semua proses berjalan sesuai standar ISO. Adapun di sini haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang diakui secara hukum kepada individu atau organisasi atas karya atau inovasi yang dihasilkan dari kecerdasan dan kreativitas mereka. Haki bertujuan untuk melindungi hak pemilik terhadap gangguan penggunaan, reproduksi, atau pemanfaatan hasil karya tanpa izin yang memiliki nilai ekonomi. Adapun studi kasusnya merek dagang atau trademark di industri mode merek seperti Louis Vuitton atau Nike, melindungi logo dan desain khas mereka sebagai merek dagang. Pelanggaran sering terjadi karena produsen barang palsu menggunakan logo atau desain serupa untuk menipu konsumen agar memiliki produk yang terlihat mirip. Perusahaan ini dapat menggugat produsen barang palsu dan menunjukkan ganti rugi untuk melindungi merek dagang mereka. Adapun aplikasi dan prosedur pendirian usaha bidang kelistrikan. Mendirikan usaha di bidang kelistrikan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aturan, perizinan, dan praktik terbaik. Dari menyusun rencana bisnis yang komprehensif hingga memenuhi persyaratan modal, proses ini memerlukan perencanaan yang cermat. Study case-nya, pendirian usaha penyediaan tenaga. Perusahaan ini, PT Energi Nusantara, sebuah badan usaha berbentuk PT, berencana memasuki sektor kelistrikan untuk mendukung proyek pembangunan energi terbarukan di wilayah Kalimantan Timur. Dengan target mendirikan pembangkit listrik tenaga surya, perusahaan perlu mematuhi prosedur perizinan yang berlaku. Kasus draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering. Kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering, perjanjian tertulis yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Kontrak ini mencakup hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk aspek teknis, waktu, dan biaya. Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen penting dalam sebuah proyek karena mengatur segala hal terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi risiko yang berfungsi untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar sesuai dengan hak dan kewajiban yang jelas. Lalu tugas menguraikan flowchart, persyaratan, dan pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Flowchart sertifikasi insinyur profesional memberikan panduan visual yang sistematis dan mudah dipahami mengenai tahap yang harus dilalui oleh calon insinyur. Dengan mengikuti alur yang terstruktur, calon dapat memastikan semua persyaratan terpenuhi seperti dokumen dan kompetisi. Yang pertama, melakukan pendaftaran dengan langkah yang jelas dan efisien. Lalu yang kedua, menjalani proses penilaian dan uji kompetensi untuk memastikan kelayakan. Lalu yang ketiga, mendapatkan sertifikasi sebagai pengakuan atas keahlian profesionalnya. Yang keempat, memelihara sertifikasi secara berkala untuk menjaga standar kualitas. Yang terakhir ada dengan cara alur yang terorganisir, calon insinyur dapat mengurangi potensi kesalahan, mempersingkat waktu proses, dan meningkatkan peluang sukses dan memperoleh sertifikasi insinyur profesional. Adapun tugas selanjutnya ada uraian job desk dan profesi SDM di perusahaan engineering. Perusahaan engineering memainkan peran vital dalam pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi. Di balik kesuksesan proyek-proyek besar terdapat tim sumber daya manusia yang ahli dan profesional. Presentasi ini akan mengulas berbagai peran dan profesi SDM dalam perusahaan engineering, mulai dari tingkat direktur hingga teknisi lapangan. Adapun peran pentingnya, keahlian teknis SDM perusahaan engineering memiliki keahlian teknis yang tinggi, mulai dari perencanaan, desain, analisis, hingga implementasi proyek. Keahlian ini diperlukan untuk memastikan kualitas dan keandalan hasil pekerjaan. Lalu yang kedua ada manajemen proyek yang efektif merupakan kunci keberhasilan proyek perusahaan engineering. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang lancar antar tim dan klien dengan pihak merupakan peran penting dalam industri engineering.
Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup, selamat pagi semua.